baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya, karena moderator tadi membuka dengan pantun dengan sluko, maka saya akan mulai dengan sluko juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegak li jelik pungli, mula aku mengarangkan sembah, sesat sepatah beribu kali ampun pada tuan-tuan yang bertuah di sore hari ini. Jadi tadi telah dibahas ya tentang bagaimana wabah pada masa lalu. Saya melihat sekarang ini dari sisi lain, itu bagaimana pola pencegahan wabah dalam tinjauan pola perkampungan. Maka saya ambil studi kasusnya di daerah Kerinci ya, karena saya pernah penelitian tentang arsitektur dan pola letak perkampungan dusun yang ada di Kerinci. Jadi kalau kita bicara wabah itu sudah ada sejak sejarahnya manusia, sudah ada wabah. Kita mengenal periodisasi sejarah, bagaimana peradaban, bagaimana umat manusia itu punah dan lalu muncul lagi, salah satunya disebabkan oleh wabah. Dan menyikapi hal yang sekarang ini ya, kita dunia modern yang kita anggap maju ya, yang kita anggap maju teknologinya, pengetahuannya, bisa juga panik dan bingung dalam menghadapi wabah yang terjadi saat ini. Jadi seperti itu saya rasa, bukan saya simpulkan, secara pribadi saya menyatakan bahwasanya pengetahuan modern itu belum bisa menjawab permasalahan dan tantangan yang ada pada saat ini. Dan kita kembali kepada bicara wabah. Nenek moyang kita dahulu itu sudah mengalami berbagai macam, baik wabah, bencana alam, ya. Dan mereka membuat suatu sistem untuk menangkal ini. Dan kenyataannya itu bagi saya itu berhasil. Kenapa saya katakan berhasil? Nyatanya saat ini kita masih bisa hidup, masih bisa turun temurun. Jadi pengetahuan yang kita anggap kuno ya, kita anggap basi, yang kita tinggalkan. Sementara nilai kearifan lokal yang ada di sistem pengetahuan itu sudah kuat. Kita kembali ke topik ya. Saya akan bicara mengenalkan sedikit dulu sebelum saya masuk pada sekilas pola perkampungan yang ada di Kerinci. Bentuk asli teritorial yang ditempati kumpulan orang atau disebut negeri atau dusun. Di Kerinci, negeri itu telah mempunyai suatu tatanan kemasyarakatan yang dipimpin oleh kepala-kepala suku atau tetua-tetua adat, biasanya Depati atau nenek mama. Negeri yang dimaksud di sini ini, kalau dilihat dalam bahasa Sengkerta itu berarti kota atau kerajaan ya. Lalu struktur desanya di sini ini di dalam negeri pola perkampungan di Kerinci, mereka memilih suatu tanah yang dinamakan sudut parit bersudut 4. Itu silakan baca penjelasannya dikit yang di presentasi. Parit bersudut 4. Dalam parit bersudut 4 ini ada lari itu rumah yang sejajar di rumah kereta api dari mengarah pada timur utara dan menghadap pada matahari terbit. Kemudian ini bersusun sejajar, ada 4 bersejajar lurus. Dalam bersejajar lurus ini ada namanya
melintang, berarti melintangi tadi, melintangi. Jadi maksud ini adalah sebagai yang pertama adalah untuk dahulunya untuk benteng ya. Di sudut parit bersudut 4 ini, parit bersudut 4 atau pola segi 4 ini ditanamlah tanaman-tanaman obat-obatan, daun peluang, bunga besar tadi ya, bunga besar tadi. Di dalam arsitektur tradisional Kerinci, bagian dapurnya ada namanya segau. Segau itu tempat untuk mandi uap dengan repah. Nah, mandi tangas lah kata kita orang-orang Jambi ini. Jadi dalam tinjauan ini saat wabah itu silakan lihat di presentasi ini, yang ini larinya, yang di luar lari itu ada namanya tanah ajun arah, tanah kosong. Tanah kosong itu digunakan untuk tempat seandainya ada warga yang kena wabah dikarantina di ajun arah tadi, dibikinlah pondok sana itu. Kalau sekarang ini mungkin di corona ini dikarantina lah 14 hari atau apa. Dahulu sudah ada seperti itu. Kemudian untuk wabah besar, mereka sudah membangun lumbung padi yang sejajar di tengah lari itu untuk mengatasi paceklik, wabah, dan musim kemarau panjang. Dan yang saya ketahui berdasarkan di lapangan, bagaimana mereka menangkal wabah tadi dengan mandi uap, dengan membuat pola perkampungan yang menghadap ke matahari terbit ya. Pernah saya tanya, saya data ya, wabah yang ada itu cuma wabah campak. Dan wabah campak itu saya ambil sampel sekitar 100 orang ya, 100 orang sampel campak. Itu saya lihat yang kena itu paling 1 minggu ya, 1 minggu mereka obati seperti Deki bilang tadi, dimandikan, kering dan sehat. Jadi kalau kita kemudian mungkin di Kerinci, di samping wabah, cara pencegahan wabah tadi ya, mereka juga mengenal membuat wabah ya, membuat wabah ada pada pusaka-pusaka di Kerinci itu ada dinamakan upas, racun upas ini dahulu digunakan untuk membuat wabah. Salah satu contoh ya, orang kenduri besar kalau dikirim itu ada namanya langau mati ini nasinya tidak mau masak, dimasak apapun tidak mau masak, masih. Dan dalam sejarahnya piagam-piagam baik itu kitab undang-undang Tanjung Tanah, kitab tetua Melayu itu menyebutkan ini hukuman bagi yang menyebarkan upas, menyebarkan penyakit dan wabah. Lalu Undang-Undang 68 Jambi juga disebutkan itu, larangan memberi upas. Undang-Undang yang 20 juga menyebutkan itu. Jadi betapa takutnya orang saat itu akan upas ini. Sekarang ini kita mengetahui ada entah iya entah tidak, corona ini adalah virus yang dibuat dan disebarkan. Dan nenek moyang dulu juga sudah seperti itu, membuat virus yang untuk disebarkan. Namun mereka, walaupun itu bagi saya pribadi itu tidak baik, tapi mereka menyebarkan itu tidak ada kontrolnya gitu. Dan untuk mencegah ini, yang menyebarkan itu
yang membuatlah yang bisa mengobati ini. Saya rasa tradisi ini tidak hanya ada di Kerinci, di Jambi juga ada, di daerah Melung juga ada, di daerah Tapanuli juga ada, di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera juga ada. Dan pengalaman-pengalaman nenek moyang yang seperti ini, sistem pengetahuan seperti ini yang sudah kita tinggalkan. Jadi saat wabah melanda, kita sudah masuk pada zona nyaman, hidup nyaman, datang-datang terjadi wabah. Banyak yang pada kita panik, tidak bisa memecahkan permasalahan ini. Pemerintah tidak bisa memberi solusi. Seperti apa solusi yang tepat tadi. Padahal kalau kita kembali pada sistem pengetahuan nenek moyang dahulu, ya, seperti sistem pola perkampungan tadi, itu mereka sudah menyiapkan, oh ini tempat karantinanya, ya, supaya wabahnya tidak masuk ke dalam kampung. Oh, untuk konsumsi, untuk ransumnya ini diantar. Nah, yang itu yang kita tinggalkan, Kita terlalu yakin terhadap ilmu-ilmu modern yang ada sekarang. Sementara itu tidak bisa menjawab semua permasalahan yang ada yang terjadi saat ini. Kemudian saya akan masuk itu sejarah wabah, ya. Dalam manuskrip kuno Kerinci, ya, dalam tulisan Incu, manuskrip kuno Kerinci, salah satunya yang pernah saya jumpai itu menceritakan tentang wabah. Wabah yang terjadi, mungkin kalau tidak salah, kalau saya terjemahkan itu, kalau orang puntung tangan itu apa namanya itu? Kusta. Wabah kusta. Jadi wabah kusta, orang yang menimpa wabah kusta itu diceritakan, mereka diasingkan, ya, di tengah sawah. Lalu ada wabah demam panas. Demam panas ini semacam corona sekarang, tapi lebih menghilangkan ingatan, kayak orang gila. Ada suatu daerah, ya, saya tidak perlu sebutkan daerahnya karena ini sensitif. Jadi mereka diasingkan di sana. Dan tempat pengasingan tadi, alat-alat pengasingan tadi sekarang itu dijadikan pusaka untuk daerah tadi. Ada pasung, ya, pasung dari kayu, lalu tempat makanannya, tempat apa itu dijadikan pusaka. Kalau pas kenduri pusaka itu keluar itu, moyangnya dari wabah itu. Kalau kita teliti, saya pernah meneliti, ya, secara pribadi, saya amati, ya, karena dalam sejarah itu tidak bisa cerita saja. Kita butuh bukti. Saya lihat, saya perhatikan penduduk setempat itu tetap punya ciri khas bekas kusta, walaupun dia tidak kena kusta, tapi ada bekasnya. Jadi dalam sejarah itu yang tidak bisa hilang, bukti akurat itu adalah gen. Untuk membuktikan akurat itu, baik ada tinggalan segala macam, yang tidak bisa dibantah itu adalah gen ciri fisik. Gen itu tidak mungkin bisa dilihat dari bentuk wajah, ya, hidung, jalannya, atau apa namanya, matanya gitu. Jadi daerah tadi saya lakukan pengamatan, ya. Saya duduk di pintu gerbangnya itu sambil ngopi. Setiap orang keluar masuk saya amati. Betul tidak cerita manuskrip kuno tadi bahwasanya nenek moyang orang tersebut kena kusta? Ada enggak bekasnya? Saya amati, saya lihat satu persatu. Tidak meleset. Ibaratnya sampelnya 100, yang tidak itu cuma 2. Berarti benar. Berarti manuskrip ini benar menciptakan itu. Jadi nenek moyang dahulu sudah mengenal karantina, sudah mengenal lockdown itu. Mereka itu disiplin dan sudah membuat sistem perkampungan, pola-pola perkampungan untuk menangkal wabah tadi. Pola arsitekturnya, tradisionalnya, ada ruangan khusus. Kalau Anda pernah berjumpa, ya, rumah lari Kerinci itu, dia pintunya seperti
kereta api itu. Satu rumah dengan rumah lain itu ada pintu, bukan pintu masuk ya. Pintu menghubungkan satu rumah dengan rumah lain. Ada ruangan. Ruangan, suatu kamar yang disiapkan. Seandainya kena wabah, masuk ke kamar itu. Saya kena campak, kenapa? Diasap dengan kemenyan di dalam kamar itu. Jadi di sini ya, mungkin untuk panjang lebarnya masalah waktu. Jadi saya simpulkan bahwasanya ya, sistem pengetahuan nenek moyang kita yang kita anggap basi, yang kita anggap ketinggalan zaman, ya, yang kita anggap sudah tidak berguna, itulah yang sebenarnya yang lebih cocok untuk kita daripada sistem pengetahuan yang kita adopsi dari luar. Ya, kita adopsi dari luar. Kita adopsi setengah-setengah, belum tentu cocok karena tidak sesuai dengan karakter daerah kita, karakter manusia yang ada di masyarakat kita. Jadi kebijaksanaan yang kita buat, yang kita copy paste dari luar, belum tentu masuk, belum tentu sesuai. Kenapa tidak kita bangkitkan pengetahuan-pengetahuan lama tadi yang memang telah teruji puluhan tahun, yang telah teruji seperti tadi dalam manuskrip kuno ya, seperti Incung. Bahasa Incung itu tidak bisa kita baca secara lugas. Dia bahasa sastra. Dia mempunyai kode-kode dalamnya. Dia mempunyai simpul-simpul. Seperti mantra. Mantra itu punya kode-kode, punya simpul-simpul. Salah satu contohnya ya, mantra tentang wabah ya, mantra hati tentang wabah. Ya, saya ambil contoh upas tadi. Ya. Masuk upas hangus jantung. Tamakan upas layu sudah. Tapi bagaimana menangkal upas? Di dalam mantra ini juga disebutkan, sebelum Anda minum masuk ke rumah orang, celupkanlah tangan Anda. Celupkan telunjuk tangan sebelum meminum, celupkan. Lihat kukunya, lihat kuku kita. Kalau kuku itu sudah berubah, warnanya kuning, berarti jangan diminum. Barang itu sudah ada isinya. Oke, Bang Ali. Oke, terima kasih. Mungkin saya kalau sudah ngobrol panjang lebar lupa ya. Oke, terima kasih. Itu dia dah. Cocok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.